Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanisyatul Balariska dari kelas Kimia B dengan NIM 055. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk menggambar struktur dalam aplikasi Avogadro. Menggambar struktur pada Avogadro ini terdiri dari 3 cara. Yang pertama yaitu menggambar manual, yang kedua mendownload file mendownload file 3D dari PubChem. Terus yang ketiga yaitu menggunakan smiles dari struktur yang kita buat. Untuk yang pertama yaitu menggambarkan secara manual. Di sini kita dapat menggunakan beberapa unsur, yaitu hidrogen, boron, karbon nitrogen, oksigen, hingga bromin. Di sini kita bisa menggunakan single bond, double bond, dan triple bond. Untuk menggambarkan senyawa yang kita mau, kita bisa klik 1 kali dan akan muncul unsur, dan untuk menghapusnya kita klik kanan. Untuk cara yang pertama yaitu menggambarkan secara manual, yaitu dengan cara sebagai berikut. Struktur dari senyawa yang saya pilih yaitu diklofenak potasium. Strukturnya sebagai berikut. Di sini untuk menggabungkan strukturnya itu harus kita klik pada bagian atom C-nya. Kalau tidak bisa terhubung, itu tandanya nggak bisa seperti ini. Atom hanya nggak akan bisa kumpul di sini. Untuk menghapusnya, kita klik kanan. Double bond, double bond, double bond. Keluarin. Selanjutnya ganti atom nitrogen. Atom karbon. Dan untuk memperbesar atau memperkecil dari ukuran, atau bisa untuk memutar struktur, kita bisa klik ini. Kita perkecil terlebih dahulu. Kita klik 1 kali lagi.
Contoh. Ini merupakan struktur dari diklofenak potasium. Kita bisa memutarnya. Apakah ada ikatan yang putus atau tidak? Untuk mengoptimasi geometri bentuk dari struktur, kita klik extension, terus kita klik optimize geometry. Di sini untuk mengukur energi dari struktur ini, kita klik extension. Tetapi pada versi Avogadro yang saya pakai itu berbeda dengan Avogadro yang pertama, karena itu tidak dapat mengetahui energi dari struktur ini. Oh, ini ada, tetapi pada calculate, terus kita klik energi. Energinya terdapat 1087,47. Ini energi ikatan untuk struktur yang kita buat secara manual. Selanjutnya, kita pergi yang kedua untuk menggambarkan strukturnya, kita pergi ke PubChem terlebih dahulu. Ini ke PubChem, diklofenak potasium. Dan di sini kita akan mengunduh struktur 3D dari diklofenak potasium. Download. Daily 3D conformer of parent compound yang SDF. Kita unduh. Setelah diunduh, kita kembali ke Avogadro. Lalu kita klik file, open. Di sini untuk membuka format file Avogadro itu bisa membuka dengan beberapa format file, tetapi di sini kita pilih format SDF.
Kita open. Dan terbentuk seperti ini. Struktur dari diklofenak potasium. Untuk menghitung energinya seperti tadi, kita pergi ke extension, kita klik calculate energi, dan diperoleh energinya sebesar 61,487. Selain untuk menghitung energi, Avogadro juga dapat memunculkan permukaannya, gambar permukaannya. Dengan cara klik analis, kita pilih create surface, terus pada color by ini kita ganti dengan electrostatic potential, terus kita klik calculate dan close. Di sini warna elektrostatic potensialnya menghasilkan dua warna, yaitu warna biru bersifat lebih elektropositif dan warna merah di sini bersifat lebih ke elektronegatif. Selanjutnya, untuk menyimpan file dalam aplikasi Avogadro ini dapat dalam berbagai format. Kita klik file, terus kita klik save as. Ini untuk cara Avogadro yang versi 1. Untuk Avogadro versi yang saya gunakan yaitu dengan klik export. Untuk menyimpan senyawa yang kita buat yaitu dengan cara ekspor molekul. Kita pilih yang MDL file. SDF di sini. Kita bisa menyimpannya di informatika kimia dengan nama potasium. Soalnya ini percobaan saya waktu sebelum membuat tugas. Kita save. Dan sudah tersimpan. Cara yang ketiga yaitu menggunakan kode SMART untuk membuka senyawa di Avogadro. Kita pergi ke PubChem lagi. Ke PubChem. Terus kita cari, scroll ke bawah untuk menemukan kode SMILES dari struktur kita. Ini kita copy. Terus kita kembali lagi ke Avogadro. Kita klik new. Untuk membuka lembaran baru, lalu klik build, insert, smile, kita paste, lalu tekan OK. Ini merupakan bentuk dari
struktur diklofenak potasium. Di sini digunakan untuk navigasi tool untuk membesarkan struktur, terus untuk memutar struktur, draw tool untuk digunakan menulis atau menggambar struktur. Ini template tool itu insert fragment including metal character, select element and coordination geometry, terus select a ligand of functional group, terus yang ini atom label. Selanjutnya selection tool untuk left mouse, right mouse, klik tuh. Terus ini manipulation tool, concentric manipulation, dan measure tool, animation tool, dan terakhir alkene molecule. Sekian untuk penjelasan dari Avogadro. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan tadi. Pada saat membuka Avogadro tadi itu keluar sendiri, kurang tahu apa penyebabnya, mungkin karena error. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah lanjutan dari video yang pertama, yaitu membuat senyawa dan menentukan energi pada aplikasi Avogadro. Selanjutnya yaitu pada aplikasi Gaussian. Kalkulasi apa saja yang dapat dilakukan di Gaussian? Yang pertama itu kita bisa menggunakan format dari Avogadro dengan format .com. Kita klik file, klik open. Itu pada Avogadro yang saya pakai itu menggunakan format SDF, jadi kita ganti ke MDL. Ini kita klik. Dan ini merupakan struktur dari klofenak potasium yang saya buat pada aplikasi Avogadro. Terus kita calculate Gaussian problem setup. Nah, pada Gaussian ini dapat dilakukan beberapa perhitungan seperti perhitungan energi, optimisasi, dan optimisasi frekuensi. Untuk menghitung energi, kita pergi ke metode. Di sini kita menggunakan metode Cronstedt. Terus yang Hartree-Fock ini kita ganti semi empirical. Dan ini PMG-nya tetap. Untuk title-nya kita bikin energi dari diklofenak potasium. Terus untuk solvation ini merupakan penggunaan suatu pelarut, tetapi untuk pada video ini tidak menggunakan pelarut karena kita menggunakan metode semi empirical. Lalu kita klik submit, kita klik save, dan di sini kita akan membuat folder baru dengan nama energi diklofenak
potasium dalam bentuk Gaussian input files gif.com. Kita klik save. Gauss view ini digunakan untuk melihat senyawanya, sedangkan Gaussian untuk mengenerate molekulnya. Kita klik yes, dan kita klik OK. Untuk selanjutnya, untuk melihat hasil yang kita kerjakan, kita klik result, kita klik summary, kita lihat namanya, yaitu energi diklofenak potasium, dengan kalkulatif PSP dan nomor dipol sebanyak ini. Kita klik OK. Untuk melihat distribusi muatan, kita bisa mengklik result, charge distribution. Di sini kita dapat mengetahui tipenya. Tipe dari gambarnya, kita bisa menampilkan nomor atomnya, terus berubah warna juga bisa, dan kita close. Selanjutnya, untuk mewarnai atom sesuai muatannya, yang merah itu menandakan atom yang sangat elektronegatif, dan yang hijau menandakan nomor atom muatan elektropositif. Selanjutnya kita X semua muatannya. Untuk yang kedua, kalkulit yang kedua menggunakan optimasi dan frekuensi. Klik file, klik open. Kita klik calculate, Gaussian calculations tool. Nah, pada job type-nya kita pilih yang UPT plus frekuensi. Untuk optimasinya kita ke minimum. Dan yang lain tidak usah kita ubah. Untuk metodenya, kita menggunakan ground state yang hard evok-nya kita ganti dengan semi empirical.
dan PNG. Untuk title-nya, kita beri nama optimasi dan frekuensi diklofenat potasium. Kita submit, terus save, dan kita beri nama optimasi dan frekuensi diklofenat potasium. Kita klik save dan OK. Kita tunggu beberapa saat karena membutuhkan beberapa waktu. Lalu kita klik yes, klik OK, dan ini bentuknya. Terdapat perbedaan molekul yang tadi karena bentuk molekul yang sudah dioptimasi itu berbeda sudutnya. Lalu kita klik result, kita klik summary, ini merupakan kalkulat dari struktur yang barusan. Terus untuk melihat distribusi muatannya, kita klik result, lalu klik charge distribution. Dan ini kita bisa memunculkan nomor atom dari strukturnya. Dan ini color atom dan symmetric color range-nya. Untuk mewarnai atom sesuai muatannya,
Yang merah menandakan elektronegatif dan yang hijau elektropositif. Untuk selanjutnya yaitu menghitung spektrum infrared jika di bawah 1400 sebentar. Jika di bawah 1400 daerah merupakan sidik jari. Kalau yang di atas 1400 itu daerah gugus fungsi. Kita ambil contoh nilai yang paling tinggi. Pada struktur akan terjadi gerak streaming atau memanjang dan memendek. Tindakan animasi frekuensi untuk mengatur kecepatan dari kecepatan gerak ke kanan semakin cepat dan kiri semakin lambat. Amplitudo jika ke kanan semakin memanjang dan kiri semakin memendek. Untuk kalkulasi NMR, kita buka file awal. Lalu kita klik calculate, Gaussian. Kita ke job type, frekuensi, OPT dan frekuensi. Optimasinya tetap minimum dan yang lain tidak diubah. Terus yang metode kita tetap ground state dan hard reverb-nya kita ganti ke semi empirical. Dan PMG-nya tetap. Untuk title-nya kita berikan NMR. Kita submit. Terus
Pada perhitungan kalkulasi NMR ini, perhitungannya itu tergantung dari senyawanya, berapa banyak atom yang digunakan itu akan semakin lama. Jadi kita harus bersabar. Setelah itu, kita klik yes. Dan ini strukturnya. Dan untuk melihat hasilnya, kita klik result. Nggak bisa NMR. Kita ulang lagi ya untuk ini kalkulasi NMR. Kita buka file. Lalu kita pergi ke calculate. Kita ke job type-nya. OPT per frekuensi. Terus minimum. Oke, sudah. Ke metodenya kita ganti semi empirical. Berenang. Untuk title-nya kita ganti ya. Karena kita NMR kita ganti ke 1 NMR. Jika stasiun special nggak usah. Submit. Oh ya, ini filenya, filenya. Untuk tabelnya tetap
Kita klik yes. Dan ini hasilnya. Dan untuk melihat hasilnya, kita klik result. Dan NMR-nya tetap nggak bisa, mungkin ada kesalahan dari saya. Jadi sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.